tengah hamparan tenda pengungsian dan kehancuran Gaza, seorang pria Palestina masih berusaha mencari jawaban atas nasib ibu dan saudara perempuannya. Amar Al-Aqad kehilangan kontak dengan keduanya sejak pasukan Israel menyerbu Khan Yunis 3 tahun lalu. Berbulan-bulan lamanya, keluarga ini hidup dalam ketidakpastian. Harapan baru muncul ketika sebuah foto viral beredar di media sosial. Foto yang diunggah oleh seorang tentara Israel memperlihatkan ibu dan saudara perempuan Amar berada di dalam kendaraan militer. الصليب ما كانش يرد علي، يقول لي والله مش معروف لسه تواصل معاهم، هم عايشين او ميتين في نفس الوقت، الا لما نزل الجيش الصوره هذه اللي هم نقله الجند، بناء على هيك احنا عرفنا انهم عايشين. Bagi Amar, foto tersebut menjadi bukti pertama bahwa ibu dan saudara perempuannya sempat masih hidup setelah operasi militer berlangsung. Namun, hingga kini nasib keduanya masih belum diketahui. Apakah ibu dan saudara perempuannya masih hidup atau telah menjadi korban terbaru dari perang yang terus menghancurkan Gaza? Suasana duka menyelimuti kota Sidon, Lebanon Selatan saat warga menggelar prosesi pemakaman bagi korban tewas akibat serangan di Al-Aqsa. Terlihat petugas pertahanan sipil menyiapkan jenazah untuk dimakamkan. Tangis keluarga pecah saat para pelayat memeluk peti jenazah dan menaburkan bunga mawar sebagai penghormatan terakhir. Sedikitnya 7 orang tewas dan 15 lainnya terluka dalam serangan udara Zionis Israel yang terjadi di distrik Tyre. نستشهد العائلة اختي وولادها اختي وولادها اختي وولادها ابنها هاني هو وولاده عنده صبيان وبنت ومرته خمسة راحوا شو ذنبن هون ما في عم بيقولوا سلاح كذابين هول إسرائيل كذابة. Militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Namun sebelumnya, juru bicara militer Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi bagi sejumlah desa di wilayah Tyre dengan alasan adanya operasi terhadap target Hizbullah. Serangan udara Israel kembali menghantam kawasan kamp pengungsian Al-Shati sebelah barat kota Gaza, Palestina, Jumat malam waktu setempat. Sebelumnya Israel sempat mengeluarkan peringatan evakuasi paksa kepada warga setempat. Serangan tersebut memicu kepanikan warga. Warga berhamburan keluar rumah untuk mengevakuasi diri. Dilaporkan sedikitnya 9 warga Palestina terluka dalam serangan tersebut, termasuk anak-anak. Rudal Israel dilaporkan menghantam rumah milik keluarga Al-Adam di kawasan Blok 9 kamp pengungsi Al-Shati, Gaza. Ledakan memicu kebakaran dan menghancurkan bangunan tersebut. Puluhan rumah dan bangunan di sekitarnya juga mengalami kerusakan parah akibat dampak ledakan. Tim pertahanan sipil Gaza menyebut api sempat merambat ke sejumlah rumah lainnya. Sementara itu, banyak keluarga kini terpaksa mengungsi dan tidur di jalan karena rumah mereka rusak dan situasi dinilai masih berbahaya. Kolaborasi layanan kesehatan, tim lansia dan disabilitas serta pembimbing ibadah digelar dalam kunjungan ke sektor 10 Tower Al-Hidayah Makkah. Ratusan jemaah asal embarkasi Banjarmasin ini antusias mengikuti arahan persiapan manasik dan mental jelang puncak haji. Di antaranya, manajemen kebugaran fisik di tengah cuaca ekstrim dan kepadatan Mekah. Ya, kami menghimbau bahwa tujuan Bapak dan Ibu jamaah haji yaitu untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Itu tujuan utama Bapak dan Ibu hadir di sini ya untuk menyelenggarakan ibadah haji. Oleh karena itu, silahkan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, namun jangan sampai memforsir diri, ya sehingga nanti di waktu pelaksanaan wajibnya, yaitu wukuf di Padang Arafah, fisik Bapak dan Ibu tetap terjaga dengan. Petugas menyoroti euforia jemaah yang baru tiba dari tanah air yang kerap memaksakan diri
melakukan umroh berkali-kali hingga menguras energi. Guna menghindari kepadatan Masjidil Haram di jam-jam sibuk, jemaah dianjurkan memanfaatkan fasilitas musala hotel atau masjid terdekat. Dari Mekah, Arab Saudi, Ika Kesuma, iNews melaporkan. Bareskrim Polri bersama pihak imigrasi terus mengembangkan kasus pengungkapan praktik judi online di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Sebanyak 320 warga negara asing (WNA) dititipkan ke rumah detensi imigrasi yang berada di 2 lokasi, yakni di Jakarta Barat dan Kuningan. Sementara satu pelaku WNI yang pernah bekerja di Kamboja dibawa ke kantor Bareskrim. Polri akan mengusut tuntas kasus judi online dan menelusuri aliran dana maupun sponsor para pelaku tersebut. Terhadap mereka, tetap kita akan lakukan pendalaman dan pengembangan sehingga terhadap mereka nanti yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka akan tetap kami proses secara pidana dan akan kami limpahkan ke kejaksaan sampai dengan sidang pengadilan. Sebanyak 321 orang ditangkap di markas judol di salah satu gedung perkantoran di Hayamuruk, Jakarta Barat. Mereka terdiri dari 320 orang WNA dan seorang WNI. Polisi juga menyita berbagai barang bukti, termasuk uang 1,9 miliar rupiah dari lokasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah hamparan tenda pengungsian dan kehancuran Gaza, seorang pria Palestina masih berusaha mencari jawaban atas nasib ibu dan saudara perempuannya. Amar Al-Aqad kehilangan kontak dengan keduanya sejak pasukan Israel menyerbu Khan Yunis 3 tahun lalu. Berbulan-bulan lamanya, keluarga ini hidup dalam ketidakpastian. Harapan baru muncul ketika sebuah foto viral beredar di media sosial. Foto yang diunggah oleh seorang tentara Israel memperlihatkan ibu dan saudara perempuan Amar berada di dalam kendaraan militer. الصليب ما كانش يرد علي، يقول لي والله مش معروف لسه التواصل معاهم، هم عايشين او ميتين في نفس الوقت. الا لما نزل الجيش الصوره هذه اللي هم نقله الجند، بناء على هيك احنا عرفنا انهم عايشين. Bagi Amar, foto tersebut menjadi bukti pertama bahwa ibu dan saudara perempuannya sempat masih hidup setelah operasi militer berlangsung. Namun, hingga kini nasib keduanya masih belum diketahui. Apakah ibu dan saudara perempuannya masih hidup atau telah menjadi korban terbaru dari perang yang terus menghancurkan Gaza?